Dukung semua ya, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembahku. Tengok jidat mulicin. Hari apa Bang Juma? Hari apa? Hari Sabat kan pengajarannya. Iya, Sabaton. Jadi kenapa hari Jumat? Loh, itu syariat untuk Bani Israel, jangan salah. Buset. Iya Ibu, kami nggak bisa nyamar-nyamar karena ajaran yang datang kepada Nabi Musa, ajaran yang datang kepada Yesus hanya untuk kaumnya. Kami zolim, menzolimi diri kami kalau kami tahu itu ajaran untuk kelompok tertentu, terus kami nempel-nempel ke situ. Memalukan bagi diri kami. Sedangkan ada yang diutus oleh Elohim untuk seluruh umat manusia yang semalam kita bahas. Siapa itu? Nabi yang akan datang. Itu untuk kita semua, litubayyina linnas, untuk seluruh. Makanya dia mengatakan menginsafkan seluruh dunia. Ketika ia datang, dia yang akan membimbing engkau ke dalam semua kebenaran, semua keadilan, dan menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa dia harus menginsafkan dunia akan dosa? Karena ajaran sivilisasi ini sudah merebak kepada seluruh penjuru bumi. Maka dia datang untuk menginsafkan itu. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu begitu. Gantian Bang Juma, gantian. Boleh. Silakan. Nah, jadi di Yohanes 8 tadi, Yohanes 8 ayat 54 dikatakan, ada yang mengatakan di atas, adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Katanya kepada Yesus kan. Lalu Yesus menjawab, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tapi siapa kamu berkata dia adalah Bapa kami, Tuhan Bapa kami. Jadi Bapakku yang memuliakan aku, kata Yesus. Loh, sekarang di bumi ini siapa yang pernah dimuliakan Bapa? Boleh tahu siapa yang pernah dimuliakan Bapa? Langsung. Nah, itu Ibu tahu. Itu Ibu tahu. Dia dimuliakan. Kenapa dia dimuliakan, Bu? Karena dia Tuhan atau karena dia anak manusia? Ya karena dia Tuhan. Anak Tuhan dimuliakan Tuhan. Dimuliakan Bapa. Ya Allah ya Karim. Yesus berkata Ibu di dalam Lukas 7:28, di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada manusia satupun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Elohim lebih besar daripadanya. Nah, jadi Yesus mau dimuliakan, itu kan kemuliaan yang diberikan kepada kepada Yesus dari Bapa Elohim kan. Nah, karena itu jangan kita ikut-ikutan sama orang yang mengutuk dia. Kenapa? Karena dia orang mulia. Sudah salah orang yang mengatakan mati dengan jalan kutu, sudah salah besar, itu kesesatan. Karena kemuliaan beliau ini sebelum dunia ada itu sudah diberikan kemuliaan itu. Kok tiba-tiba ada orang yang begitu tega memfitnahnya, mati dengan jalan kutuk, na'udzubillah, disetarakan dengan maling kuda, maling ayam, disetarakan dengan pencuri, perampok, pezina. Kenapa bisa demikian? Semua sampah yang ada di atas muka bumi dilemparkan ke mukanya. Nah, ambil nih, kau yang terkutuk wakili kami. Apanya ini? Kenapa enggak sedikit aja untuk menghormati beliau? Manusia suci ini tidak layak kemudian tersentuh oleh sesuatu yang najis. Yang mulia ini, Yesus yang mulia ini, yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini, tidak layak dijadikan tumbal untuk dosa-dosa kita. Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Bukankah Tuhan itu Maha Penyayang? Kita datang kepadanya berserah diri, ya Tuhanku Elohim, ampuni dosa-dosaku, selama ini aku salah. Aku telah mengikuti pengajaran yang sesat. Aku ingin kembali kepadamu, mohon petunjuk, ampuni segala dosa-dosaku. Terhapus gak dosa itu? Ya terhapus. Pencipta langit dan bumi ini Maha Penyayang, Maha Pengasih. Coba bukti kalau Tuhan kita itu Maha Penyayang. Tuhan Anda dengan Tuhan saya kan sudah pasti beda. Tuhan Hindu, Tuhan Buddha tentu beda. Artinya 5 agama, 5 Tuhan. Tapi di antara kita, alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada yang kekurangan kan. Ketika Ibu Karyana berdoa di gereja, berkecukupan kan Bu Karyana. Aku pun begitu. Ketika aku berdoa di masjid, sebagai seorang muslim, alhamdulillah aku berkecukupan. Tapi ada juga yang tidak berkecukupan. Ya, di Islam juga ada kan. Tapi di Kristen jangan lupa kan juga ada. Artinya bahwa
Pencipta langit dan bumi itu memberikan rezeki kepada kita tidak melihat agama. Kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada kita tidak melihat agama? Karena kita ini diberi kehendak bebas. Kapan kita diberi berkecukupan berdasarkan dengan agama, dan agama saya yang benar, berarti kalian pada miskin semua. Karena melihat kami kaya raya, kalian miskin semua, di mana-mana Islam kaya, maka kalian akan meninggalkan agama kalian masuk ke Islam. Lalu apa yang disebut iman kalau begitu? Ruang iman tertutup. Kenapa? Karena tak ada lagi ujian iman. Karena yang kaya pasti sudah dekat dengan Tuhan. Nah, kami miskin-miskin terus, ya kita masuk ke Islam dong, karena Tuhan yang benar. Itu bukan ujian iman, artinya Tuhan menutup ruang iman itu. Yang ada ya beragama secara histori. Itu kenapa kita dibuat Islam ada kaya, ada miskin, Kristen, supaya kita berpikir bahwa pencipta langit dan bumi itu maha kaya. Saya pernah ditanya oleh salah satu staf saya, aku bilang gini, ibu, saya dengar-dengar dari anak-anak ibu mau bunuh diri tadi gitu. Iya Pak Nur, kenapa bisa? Yuk ke ruangan saya. Ada apa ibu? Saya capek Pak, suami saya kan pejabat. Loh, itu bagus kerjanya. Iya, tapi kan anak-anak gini. Terus saya gini aja terus. Pekerjaanku begini-begini aja terus, tidak pernah naik, pekerjaan menumpuk, laporan tiap hari harus. Terus kenapa mau bunuh diri? Ya siapa tahu dengan mati ini gini. Karena saya sudah minta, saya punya beban. Gimana anakku mau sekolah gini? Bu, masih banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita. Anda minta harta sama Allah kan, sama Tuhan ya. Di mata Tuhan harta itu sampah. Tak ada harganya harta itu di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan kita itu sudah menyiapkan surga untuk ibu. Jangan sampai ketika ibu dikasih harta, ibu kufur. Ibu kufur terhadap Allah, sehingga ibu tidak mendapatkan surganya. Karena Anda hidup lupa sama Tuhan. Karena Allah cinta sama ibu, ibu dikasih pas-pasan. Akhirnya waktu itu dia nangis. Banyaklah yang sampaikan sama ibu itu. Akhirnya dia nangis. Nah, sejak saat itu bukannya dia bunuh diri, malah dia resign kerja. Kaget juga aku. Mana Ibu Risma? Aku bilang, Ibu Rina. Oh, Ibu Rina, ini Pak udah mengundurkan diri. Kenapa? Coba mana telepon, aku telepon. Ada apa? Aku khawatir kan waktu itu. Aku telepon, Bu, Ibu resign. Iya Pak. Kenapa? Aduh, terima kasih banyak Pak Nuralim. Gara-gara nasihatnya. Untuk apa sih saya kerja capek-capek, kan Bapak udah jadi pejabat. Waktu itu bapaknya di Taspen suaminya. Beliau sudah kepala cabang di Mamuju. Saya sudah berkecukupan dengan hidup sederhana seperti ini. Ya, syukur alhamdulillah. Artinya bahwa itu tadi pola yang kita bangun dalam beragama itu, ya kita tidak bisa memandang keberhasilan kita dalam hidup ini adalah bentuk bahwasanya pasti Tuhan saya yang benar. Oh, Tuhan yang lain pasti salah, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat pengajaran Yesus ya, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Berat itu artinya bahwa ya apa bilangnya ya, kita nggak boleh menduakan Tuhan, intinya nggak boleh. Sekali Elohim, jangan diganti dengan utusannya. Apa nyembah utusan? Utusannya cukup kita dudukkan, kita muliakan, kita sandarkan pada derajatnya. Yesusku yang mulia, I love you full. Disebabkan karena kamu adalah muslim yang taat, beribadah, menyembah, berserah diri, tunduk kepada perintah apa yang diperintahkan Elohim kepadamu. Thank you. Itu contoh yang baik. Jangan disembelih, Bu Karyana. Oke, Bang Juma. Ya. Jadi dikatakan tadi, Bapakkulah yang memuliakan aku, kata Yesus. Apa nggak marah Bapak kalau kita menyepelekan yang dimuliakannya? Coba Justru ibu, saudariku, ibu menyepelekan Yesus kalau ibu menganggap dia dewa. Karena, sabar dulu, Anda mendudukkan Yesus itu seperti Zeus, seperti Krishna. Anda mendudukkan dia. Sebenarnya Yesus itu tak mau. Dia nggak mau didudukkan seperti dewa. Nggak mau. Bahkan supaya dia diketahui bahwa dia adalah Mesias itu, Yesus sebenarnya rahasiakan pada masa-masa itu. Jangan kau katakan kepada orang kalau aku ini adalah Mesias. Nah, dalam studi pengajaran Yesus, dia studi pengajaran Yesus, kedudukan dia, jabatan dia yang paling tertinggi itu apa? Kan Mesias. Mesias itu apa sih bagi orang Yahudi? Kan konsep Mesias itu di sana. Kapan Kristen melepas diri dari konsep Mesias Yahudi, berarti Kristen murni pagan. Nah, artinya Mesias yang harus didudukkan di sini oleh saudaraku Kristen adalah Mesiasnya Yahudi. Wahai Yahudi, rabi-rabi Yahudi, Mesias itu apa sih menurut kalian? Mesias itu adalah utusan Elohim, manusia yang diurapi. Salah Bang Juma, yang diurapi. Apa yang diurapi? Kota amal. Mesias artinya yang diurapi. Iya kan manusia. Diminyaki. Iya, manusia kan Ibu.
Dia dong, manusia. Bapak Jadi kita sendiri yang mengurapi Bang Juma. iya, Yang mengurapi. itu yang mengosongkan diri. Elohim itu mengosongkan diri menjadi Makanya. manusia. Ini kalau Itulah yang diurapi. setelah dia kosong, siapa yang menjadikan dia menjadi Tuhan? Yang menjadikan dia Tuhan, dia yang merendahkan diri turun. Filipi 2 ayat 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Itu. Bu Darni yang cantik. Tapi setelah dia menjadi manusia kan dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Jadi sejatinya kalau konsep Paulus ini betul adanya, itu kan Ibu baca di Filipi 2. Nah, kalau Paulus ini punya konsep betul, kita harus baca nomor 10, nomor 11-nya dong. Iya kan? Nomor 11, nomor 10, nomor 11 kita harus baca. Oh, ternyata masih ada hakikat yang derajatnya lebih tinggi dari Yesus yang menjadi daging ini. Coba Ibu baca di situ. Nah, sehingga Yesus bukan tidak layak. Maksudnya Yesus sangat hina. Yesus itu mulia kali. Maka jangan dihinakan dengan mendudukkan dia setara dengan Tuhannya, jangan. Sama seperti Pak Gibran wakil presiden. Kalau kita dudukkan dia layaknya presiden di depan presiden, wah itu aib bagi dia, itu memalukan bagi dia. Tadi nggak boleh analogi. Enggak Ibu, ini menganalogikan maksudnya bukan menyetarakan, tapi seorang wakil presiden kita anggap presiden itu malu manusia ini. Apatah lagi seorang rasul kita nanti dia sebagai Tuhan, malu dia di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Malu dia. Jadi di Yohanes 8 di situ bermujizat. Di situ ada suatu yang tidak bisa dilakukan manusia di 59. Pada saat Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham aku sudah ada." Heran manusia itu. Hah? Sebelum Abraham aku telah ada. Nah, emosi lah Bang Juma di situ kan, dia lempar Yesus tuh. Lalu mereka mengambil batu mau lempar dia. Yesus menghilang. Ada nggak orang menghilang tiba-tiba? Mana dia? Itu satu mujizat loh. Jadi orang manusia nggak ada yang percaya. Udah, Bang Juma nggak percaya, semua kita ini rata-rata tidak percaya. Yang percaya hanya Kak Darni dengan aku. Ya nggak Kak Darni? Ibu, kalau yang kayak begitu Ibu, Hanya saudariku yang saudariku yang baik hati. Di dalam Al-Quran itu yang kayak gitu itu dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam. Adam loh. Min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum. Wahai Suma, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Nah, aku menjawab. Sebelum aku turun ke bumi, aku menjawab. Kalau bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu praeksistensi saya sebagai manusia di alam roh. Itu ada di dalam kitab Ibu, bahwa kita semuanya ini tadinya sudah ada kita ini sebelumnya. Bang Juma. Kalau ya. Ini Bang Juma. Itu nggak masuk akal. Ini ya. Di Medan iya. ada namanya Olo Panggabean, bisa menghilang katanya dulu, terkenal. Tapi sekarang sudah dikubur, ya kan? Akhirnya metong juga. Nah, itu terkenal tuh. Ada bisa yang menghilang, ada punya ilmu tuh. Nih, Yesus punya ilmu bisa menghilang, ya kan? Ilmu dari mana? Ilmu dari Bapa. Iya, bagus, itu Loh. pintar. Jadi gini Ibu, Hebat. Efesus 1 nomor 4, sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Kalau bala syahidna, kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kemudian Pengkhotbah 3:15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Elohim mencari yang sudah ada. Jadi kita nggak bisa kemudian memaku mati Yesus itu hanya gara-gara Abraham, sebelum Abraham aku sudah ada. Loh, Al-Quran mengatakan seluruh manusia itu ada sebelum dunia itu dijadikan. Maksudnya sebelum dunia ini dihuni oleh kita sudah ada. Apa buktinya? Apa buktinya Bang Juma? Kita berada di alam ruh, Ibu. Nah, sekarang saya tanya, apakah yang saudariku yang baik, apakah yang dimaksud Yesus sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu rohnya atau jasadnya, Ibu? Ayo, jujur. Itu hakikatnya sebelum Abraham ada. Iya, rohnya atau jasadnya? Saudariku, rohnya atau jasadnya? Samalah itu. Alastu bi rabbikum, apakah kalian wahai anak keturunan Adam mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Kalau syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu kita persaksikan pada saat kita masih ada di alam roh. Berarti sama seperti Yesus. Cuman karena Yesus bersoal jawab tentang orang-orang Yahudi yang mengangkat satu tokoh Abraham, andai saja mereka menjawab
soal jawab tentang Adam, maka Yesus pun akan mengatakan, aku ada sebelum Adam ada. Itu. Pertanyaan dulu Bang Juma. Di surga itu ada malaikat-malaikat. Percaya nggak sepertiga malaikat jatuh ke bumi dengan Lucifer? Percaya? Ya, ya. Oke. Dua pertiganya yang di surga percaya itu masing-masing ada kehidupan masing-masing malaikat. Ya, malaikat Jibril ada. Ya, Ya. ada nama-nama malaikat di surga. Nah, di Ya. atas malaikat ini, yaitu itu yang dikatakan Yesus, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Di atas malaikat ini yaitu anak Tuhan. Ya, di atasnya itu Bapa di surga. Jadi malaikat itu seperti apa? Ya seperti itu. Tidak ada Malaikat Mas. itu roh. Malaikat itu roh. Seperti itulah Bapa di surga. Tidak ada kemudian permasalahan. Nah, itu yang nggak dipahami. Seperti apa penduduk surga itu? Ya seperti malaikat itu. Meninggalkan kemuliaannya. Malaikat punya kemuliaan? Nggak punya. Nah, kemuliaan malaikat yang di bumi ini tidak ada lagi. Sudah lenyap. Tinggal mengikuti penyesat, yaitu iblis. Ya, Lucifer. Dia ngikuti Lucifer. Itu yang nggak dipahami kita. Sekarang Ibu ngikutin siapa dengan mempertuhankan Yesus, menghakikatkan dengan Elohim? Ikut siapa? Saya mengikuti yang tertulis, Bang Juma. Nah, itu kan larinya ke situ, ibuku yang cantik ini. Kata Yesus. Nah, Kata coba Yesus kepada di Filipus. mana? Pak Yesus kepada Aduh, Filipus coba ditelaah lagi deh. Guru, Coba tunggu dulu Bang Juma. Ya, Guru, silakan. di mananya Bapak itu? Kata si Filipus. Apa kata Yesus? Coba tunjukkan para nabi kalau ada berani ngomong kayak gitu. Filipus, sudah sekian lama kau bersama dengan aku. Masa kau nggak mengenal aku? Aku dia, akulah dia, aku Bapak itu, akulah Jehovah itu. Itu kata Yesus. Itu Anda menambah-nambahi. Kok menambahi sih? Iyalah, menyembah. Udah jelas-jelas Yesus mengucapkan seperti itu. Berani rupanya para nabi ngomong kayak seperti Yesus ngomongnya. Akulah dia, akulah Jehovah itu. Waduh, Ibu terlalu lebay. Ibu dengarkan. Itu benar kali. Sekarang kalau Ibu memaknai itu kan cuma satu data. Loh, mau berapa data lagi ucapan Yesus ngomong kayak gitu? Kalau Yesus mengatakan utusan, karena dia mengosongkan diri. Elohim itu mengosongkan diri, datang dalam rupa manusia. Sekarang begini Ibu. Sekarang begini. Coba tanggalkan ajaran Paulus dulu. Bisa nggak? Ibu tanggalkan ajaran Paulus. Oke. Sekarang ketika Yesus bersaksi tentang dirinya, menurut Yesus, dia siapa? Kesaksiannya dulu kita lihat. Jangan bawa Paulus dulu. Utusan dari Elohim. Utusan. Firman Elohim yang menjadi manusia. Nah, sekarang sama enggak dengan Elohim, dengan utusan Elohim? Utusan yang bagaimana dia, Bang Juma? Nah, itu kan pribadi Elohim. Itu pribadi Elohim. Daripada Elohim yang mengosongkan diri turun ke bumi. Saudariku itu masih membawa ajaran Paulus itu. Terus kenapa kalian lalak membawa buku-buku Paulus? Data-data Paulusnya selalu kalian membawa ke rumah ini. Maksud saya bukan gitu. Maksud saya ketika Yesus murni ajarannya tak ada terkontaminasi dengan konsep doktrin dogma Paulus, apapun arahnya, Ibu mau pakai data apapun, Yesus sudah mengunci mati ajarannya. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya. Kalau aku ini siapa? Aku ini utusan. Jadi tidak layak utusan Tuhan kemudian dituhankan. Sehebat apapun dia, apapun yang diucapkan, siapa yang melihat aku, siapa yang menampar aku, siapa yang membunuh aku, sama dengan membunuh Tuhan. Siapa yang melahirkan aku, sama dengan melahirkan Tuhan. Masa kayak gitu? Serendah itukah Tuhan? Hanya gara-gara Yesus seorang manusia berkata, aku, siapa melihat aku? Padahal Yesus sendiri, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutusku, kau tidak pernah melihatnya. Siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Itu maksudnya apa? Murid-murid dipersaksikan oleh Yesus. Dipersaksikan oleh Yesus. Jangan bawa data Paulus, kan gitu. Ini kan perkataan Yohanes itu. Di dalam Yohanes itu dikatakan di situ, sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Ya, kau belum mengenal aku. Lalu dikatakan lagi Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayo. Oke, Anda perbaiki datanya. Yohanes 7 nomor 28. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 7, perbaiki datanya. Waktu Yesus mengajar di bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku.
Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kau mengenal aku ini Mesias. Perkataanku, perkataan Tuhan. Pekerjaanku, pekerjaan Tuhan. Siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan. Siapa mendengarkan aku sama mendengarkan Tuhan. Sebab pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Firman yang kau dengar dari aku, ya bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Berarti siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa mendengar aku sama mendengar Bapa. Sederhana kok itu. Andai saja ibu tidak terkontaminasi ajaran dari Roma Yunani, Anda akan mendudukkan Yesus sebagai rasul, murni utusan Tuhan. Beliau ini adalah orang soleh, orang-orang betul-betul menundukkan hatinya, pikirannya, jasanya. Tidak mungkin rasul. Bang Juma, apa rasul? Ya Allah. Bang Juma, tunggu dulu. Bang Juma, apakah rasul menyediakan tempat di surga? Apa kata Yesus? Ya, aku akan datang kembali. Ya Allah. Aku akan menyediakan Ya tempat Allah, bagimu. ya Karim. Di mana aku berada, engkau pun berada. Mana dia ini para rasul ngomong kayak gitu? Nggak ada rasul. Dia Kau nggak dia Tuhan utusan. penguasa surga. Allahu Akbar. Saya nih, Itu Bang Juma. saya. Ini jangan kategori Tuhan. Kategori negara kita ini. Saya diutus oleh Pak Prabowo kemudian untuk tenaga kerja yang ada di Malaysia yang sudah putus asa di sana tapi mereka takut pulang ke Indonesia. Aku datang disuruh sama Prabowo, kamu pulang. Di negaraku banyak tempat yang aku bisa menyediakan tempat di sana. Pulang. Bukan berarti aku ini Tuhan, bukan berarti aku ini presiden. Aku utusan Siapa Pak. yang berani ngomong kayak gitu lagi? Para nabi. Ya Allah ya Karim. Mana datanya? Pakai Nabi data. Muhammad berkata, jaminlah aku 6 perkara. Jamin aku 6 perkara, aku jamin engkau surga. Bang Itu Juma. ucapan para nabi, ucapan kayak begitu. Itu Bang bukan Juma, ucapan Tuhan. Nabi Muhammad berkata, walaupun aku rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Yesus juga begitu. Oh tidak, dapat Yesus berbuat aku apa-apa akan dari menyediakan diri. tempat Ya, bagimu. Di itu mana bukan aku berada, ucapan engkau pun berada, kata Yesus. Ibu, coba. biasa, haleluya. Coba. Ibu nggak percaya ketika Yesus mengatakan firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku. Ibu nggak percaya? Iya, itu Percaya? dari ilahinya itu. Dari ilahinya. Betul. Bernamun dia seperti itu pada waktu Ya Allah manusia. ya Karim. Dalam Berarti keadaan ketika manusia dia ngomong kayak gitu, mengatakan, Bang Juma. ya Allah ya Karim. Anda percaya ketika Yesus berkata firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku? Percaya? Percaya dong, Nah, percaya. sekarang ketika dia mengatakan aku akan pergi menyiapkan tempat, itu dari Yesus atau dari Bapaknya? Aku akan menyediakan tempat. Ya, itu di mana dari aku Yesus berada. pribadi, Tunggu, Bang Juma. atau di mana atau aku dari berada, Bapak engkau ini? pun berada. Di mana Ya sekarang Yesus berada? Di itu surga. dari Yesus pribadi atau dari Bapaknya? Iya, bapaknya itu ilahinya itu, ilahinya. Ya ilahinya. Allah ya Karim, Ilahinya kenapa Yesus. sih Ibu? Kenapa sih Ibu? Kan dia selalu ingin- mengosongkan diri. Dia Itu mengosongkan ajaran diri turun Paulus. ke bumi. Ya Allah. Itu ajaran Paulus. Yohanes Ya 1 ayat Allah. 1. Pada mulanya Ya Allah. Yesus ini adalah firman Elohim. Kalau Yohanes 1 Ibu, Apalagi? itu Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Segala yang keluar dari Bapa yang tadinya bersama-sama dengan Bapa akan menjadi sesuai dengan instruksi. Jadi daging, jadi sperma, jadi toge, jadi mentimun. Semua firman yang keluar dari Tuhan akan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika dinarasikan kemudian pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu telah menjadi mentimun. La haula wala quwata illa billah. Begitu susahnya Ibu Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan, Oke, silakan. saudariku yang baik hati, dengarkan. Kalau kita Ibu ini menanggalkan ajaran Paulus, ajaran yang di luar daripada Yahudi yang disediakan atau dihadiahkan Paulus kepada orang Roma Yunani, maka apapun yang Yesus katakan yang membuat Ibu jatuh cinta kepada Paulus, itu hanya akan mendudukkan dia seperti nabi, seperti rasul, sebagaimana kami muslim mendudukkan beliau pada kedudukan yang seharusnya. Tapi karena sudah terlanjur Anda menjadi Kristen penyembahnya, meskipun dia mengatakan apa yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengarkan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Orang yang belum terkontaminasi ajaran Paulus, pasti akan percaya. Betul, sama kedudukan muridnya. Yohanes 17:8. Murid-murid semua setelah melihat Yesus bekerja, setelah melihat Yesus berucap,
Mereka telah menerima semua itu. Legowo mereka mengatakan bahwa Yesus ini betul-betul Mesias yang ditolak. Dia ini Mesias itu. Dia ini Rasul Tuhan itu yang kita tunggu-tunggu. Tidak ada berpikir dalam pikiran mereka, ini adalah Tuhan. Karena tidak ada di Yahudi dewa turun jadi manusia, nggak ada. Nggak ada di konsep mereka. Jadi sehebat apapun Yesus dalam bertutur, sehebat apapun Yesus dalam bermujizat, dia level tertinggi hanya manusia yang dimuliakan oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai nabi untuk menghantarkan kita menuju kepada keselamatan. Aku Bang Juma, Nah, silakan. Aku heran nengok Bang Juma ini. Yesus katanya hanya level tertinggi. Dikatakan di dalam Matius 28, aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Itu level manusia seperti itu. Ibu sekali lagi dia mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Ibu istighfar, istighfar. Sebentar, tunggu Bang Juma. Ibu percaya bahwa Tunggu, Matius. Tadi Ibu Paulus percaya. terima. Matius. Ibu percaya apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dia. Itu dulu. yang keluar dari mulut Yesus, semua itu datangnya daripada hakikatnya itu. Itu Nah, ini penyakitnya itu di situ. Aduh, Penyakitnya itu di situ. Ketika Yesus itu berbicara sebagai utusan, Anda justru melantiknya sehakikat dengan Tuhannya. Di sini biang keroknya itu di situ. Setiap kali Yesus berbicara, Anda seperti orang yang kehilangan akal. Cinta buta, benar-benar dibutakan oleh cinta. Padahal ucapan Yesus itu bukan dari dirinya. Dia hanya wakil Tuhan, corong Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara. Setiap kali Yesus berbicara, dengar, setiap kali Yesus berbicara oleh muridnya, ini pembicaraan utusan. Tapi setiap kali Yesus berbicara oleh Ibu Darni, ini Tuhan. Kan beda kelasnya Ibu dengan murid Yesus. Bang Juma, Ibrani 1 ayat 3, Jesus Christ, Yeshua Hamasia, Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Mau kemana lagi Bang Juma coba? Bu, kalau dia tidak Ibu, ilahi itu, nggak Ibu, mungkin dia akan menghakimi dunia. Aku akan datang untuk menghakimi dunia. Ibu Darni, Anda mengambil ajaran dari luar dari Yesus untuk melantik Yesus, untuk menjadi duduk sebagai dewa. Ibrani itu bukan ucapan Yesus. Kan Yesus yang harus dipercaya. Kenapa harus ada ajaran dari luar untuk membumbu-bumbuhi, mengkompor-kompori manusia mulia ini agar dia duduk sebagai dewa? Kenapa? Kenapa harus mengambil ajaran tidak lengkap ke ajaran Yesus itu? Masih kurang rupanya ajaran dia, sehingga harus mengambil ajaran-ajaran orang yang kita tidak kenal. Sampai detik ini penulis Ibrani itu kita nggak tahu siapa. Sementara Yesus segala firman yang engkau berikan sudah tak ada lagi firman, semua sudah disampaikan. Berarti ketika seluruh firman ini disampaikan oleh Yesus yang mulia ini kepada pengikutnya percaya, dan kepercayaannya itulah yang menghantarkan mereka selamat sampai ke surga. Karena dia, murid-murid mengakui Yesus yang mulia adalah Rasul Elohim yang diutus sebagai juru selamat bagi Elohim untuk sampai kepada Elohim. Begitu Bu Darni. Sekali lagi saya katakan, silakan. Bang Juma, tapi lucunya begini Bang Juma. Abang Juma, Paulus, tulisan Paulus semua Bang Juma tolak. Tapi nanti Bang Juma menyerang kami Kristen ini dari Paulus. Buku Yohanes udah ditulis di situ seperti itu tadi. Yesus akan menyediakan tempat di surga. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan tempat di surga. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi kelak dunia di akhir zaman. Hanya Tuhan kelak yang bisa menghidupkan di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Yesus akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Semua mata akan memandang jika melihat kedatangan Yesus, dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Sebab Yesus datang kelak di akhir zaman. Saya Ibu Darni, kalau saya yang diutus oleh Elohim, diberi kuasa oleh Elohim, maka saya berbicara sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan padaku. Maka saya pun akan berlaku sama seperti Yesus. Apakah saya jadi Elohim? Tidak. Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa di hadapan manusia? Kata Yesus, Elohim. Dan dapatkah dibatalkan itu? Tidak bisa. Masihkah kau mengatakan aku menghujat? Padahal aku ini adalah salah satu dari yang diutus untuk menyampaikan firman Elohim. Aku punya hak dong mengaku Elohim. Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Andai saja Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Filipimu? Berarti Yesus dewa. Tapi dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu? Berarti dia kedudukannya sama seperti Musa. Siapapun
yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Titik. Kenapa dia Elohim? Karena dia wakil. Seperti ketika saya membaca pidato daripada gubernur, pidato gubernur saya bacakan, maka saya pada saat membaca itu saya berlaku sebagai gubernur. Makanya Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar daripadaku, pidato yang kau dengar daripadaku, itu bukan dari aku, tapi dari gubernur. Aku hanya menyampaikan pidatonya. Datang orang gila, Pak Gubernur, cium tangan, apanya ini? Hehehe. Aku hanya menyampaikan pidato gubernur, kok aku pula yang kau bilang gubernur? Bikin malu aja kau. Doakan aja biar aku jadi gubernur. Nah, gitu. Dibilang jangan analogi. Ya itu dia makanya, pidato doang, jangan menganalogikan. Bang Juma. Ya, silakan. Oke, data ya. Ini Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Jesus, berkuasa mengampuni dosa. Ya, berkuasa dia. Kenapa dia bisa berkuasa mengampuni dosa? Karena dia adalah Tuhan itu. Dia adalah salah. semesta ini. Ibu yang cantik, Bu Terni, saudaraku yang saya kasih. Udah jelas, Ibu. tunggu dulu Bang Juma. Tunggu dulu Bang Juma. Sudah lengkap Ya, lah sudah. silakan. Dia bisa mengampuni dosa, dia menghakimi kelak di akhir zaman. Yesus kelak menyuruh para malaikatnya mengumpulkan dari 4 penjuru bumi segala bangsa untuk membalas setiap perbuatannya. 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Mana ada dibilang seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi? Gak ada. Ibu Masa dari ini sekelas manusia tadi Bang Juma. Bang Juma bilang kan Yesus sekelas manusia, tapi luar biasa kuasanya ini, menghakimi, menghidupkan kelak di akhir zaman, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi, membalas setiap perbuatan orang, mengampuni dosa. Mau apa lagi? Mau abang mau pakai data apa lagi coba? Coba Ibu, saya panggil muridnya Yesus. Muridnya Yesus duduk di sini. Ketika Yesus mengatakan dia menghakimi, dia membangkitkan, dia menyediakan tempat, itu diucapkan di hadapanmu. Iya, Paman. Nah, menurut Yesus, kalian ini setelah menerima ucapan-ucapan Yesus yang seperti itu, kalian menganggap Yesus apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan, Bang. Datang berani, datang gilanya tuh, datang aneh-anehnya. Siapa lagi manusia? Apa mana lagi? Lah, Yesus sendiri mengatakan, muridku setelah mendengarkan itu semua dia percaya aku rasul. Dia percaya aku rasul. Yohanes 5 nomor 27. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus itu hanya sebatas anak manusia. Oke, Bang makanya Juma, dia diberi. begini, Bang. Oke, begini Bang Juma. Ini kita berdasarkan dalil aja. Yohanes 9 ayat 5. Kalau ada berkata demikian, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Berarti dia nggak di dalam dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah nur Seluruh cahaya. Seluruh nabi itu nur. Ya. Nabi Musa itu ada. Oke Bang Ya Juma, Allah. ada nabi yang mengatakan selama aku masih di dunia, akulah nur cahaya. Kalaupun satu-satunya Yesus yang mengatakan itu, berarti dia satu-satunya nabi yang mengucapkan itu. Nabi tidak layak Tuhan. Oke. Baik, Ibu. Oke. Udah Nabi diakui ya? tidak layak Tuhan. Udah diakui Sekali kan lagi. Nabi? Udah diakui satu-satunya Yesus yang mengatakan demikian. Satu-satunya nabi kan? Aku. Satu-satunya. Enggak, kalau sekiranya, jangan pakai cara Paulus, enggak bagus. Jangan nodai diskusi kita. Kalau satu-satunya, kalaupun satu-satunya, Iya. kalaupun satu-satunya, berarti dia satu-satunya nabi yang diutus sebagai cahaya di atas muka bumi ini. Nabi kan? Begini. Nabi atau Tuhan? Nabi atau Tuhan? Untuk Tuhan Yesus, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu artinya Anda gila. Tadi nabi, sekarang jadi Tuhan. Masih teracuni oleh doktrin Roma dan Yunani. Selama aku dalam dunia, akulah nur cahaya. Itu Selama ucapan aku- Tuhan. Berarti Itu ucapan aku Tuhan. bukan orang dunia. Aku bukan orang dunia. Berarti Anda gila. Dia berbicara seperti itu sebagai manusia. Anda mengatakan Tuhan, kan lucu. Anda memang sakit berarti. Memang, Bang Juma, memang harus kita gilakan. Oh, Firman nggak Tuhan bisa. harus digilakan. Oh, nggak bisa. Anda aja. Cintai, Anda aja. harus dicintai. Yesus mengatakan Nah, sekarang gini. kasihi dengan akal, bukan dengan Istilah gila. sekarang semua sesuatu hal digilakan katanya. Oh, enggak. Anda Ya. aja. Itu ajaran Paulus itu. Ajaran Ya, Paulus itu. Anda mengatakan saya gila. Ya, Ya gila lah. Anda mengatakan satu-satunya nabi. Habis itu Anda bilang Tuhan. Mana yang betul? Mana Nabi aku atau yang Tuhan? nabi? Tuhan mengatakan selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu ketika dia berbicara, dia Tuhan atau manusia? Tidak ada nabi yang terang dunia, tidak ada nabi. Itu nabi lagi. Kan nabi No lagi. way, no way. Itu nabi lagi Tidak katanya. ada nabi terang dunia. Bang Juma, Nabi lagi katanya. Gimana Bang Juma, ceritanya? pakai data. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat
menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.